Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Jadi gue pernah janji deh kalau nggak salah gue pengen nge-review sekolah-sekolah gemologi yang ada di dunia kan. Nah, malam ini, ya ini udah malam by the way. Gue mau nge-review sekolah Gemological Institute of America atau yang banyak dikenal orang dengan GIA. Kebetulan gue adalah lulusan sana dan gue mau sedikit jelaskan ke kalian tentang program-program yang ada di sekolah ini dan bagaimana sih prosesnya sampai menjadi gemologis lulusan dari GIA, oke? Gue juga akan kasih kalian informasi tentang biaya-biaya yang perlu disiapkan ketika ingin menjalani pendidikan di Gemological Institute of America, oke? So stay tune jangan kemana-mana karena gue akan langsung menjelaskan tentang itu semua. Jadi kalau bicara tentang golden standard dari pendidikan gemologi dunia, yang menjadi top of mind pertama pasti adalah Gemological Institute of America. Meskipun ada embel-embel Amerika, GIA ini tersebar di banyak sekali negara. Memang yang pusatnya di California di Amerika, tetapi untuk pendidikan batu kalian bisa ambil di mana aja yang ada GIA on campus programnya. Salah satu lokasi yang paling digandrungi oleh orang yang ingin belajar gemologi adalah di Bangkok. Gue juga kebetulan tahun 2011 sekolah di GIA Bangkok. Bahkan gue punya teman orang Amerika, sekolahnya juga di GIA Bangkok. Why? Nanya dong, kan di Amerika ada GIA, kenapa belajarnya di Bangkok? Kalau untuk orang Asia pasti karena kan faktor biaya dan jarak yang lebih dekat. Tapi buat orang Amerika, ketika gue tanya, I mean, why you take the GIA school in Bangkok daripada kenapa nggak di Amerika? Dan dia jawab, karena Bangkok adalah salah satu pusat batu permata dunia. Otomatis ketika lo belajar tentang gemologi, belajar batu di pusatnya yaitu Bangkok, lu bakal dapat benefit lebih dari sekedar belajar ke kampus, ya kan? Lu bisa lihat langsung situasi perdagangan, lu bisa terjun langsung ke pasar, lu bisa mengikuti perkembangan tentang batuan langsung di pusatnya. Oke, itu salah satu kelebihan kenapa kalau orang nanya ke gue mau sekolah GIA bang, baiknya di mana? Gue bilang GIA Bangkok is the best options you can get karena melihat Bangkok ini sebagai pusat dunia. Cuma sayangnya sekarang Bangkok lagi close, jadi mungkin kita masih harus menunggu sampai bisa enroll lagi di GIA ya. Sekarang kita masuk soal apa aja sih yang dipelajari, apa aja sih program-program yang ada di GIA Bangkok on campus gitu kan. Gue akan coba jabarkan kalian beberapa program yang ada dan bisa kalian ambil di GIA. Yang pertama, dia punya jewelry design class. Kalau lo ada minat tentang desain jewelry, lo bisa ambil kelas ini, sangat amat useful karena mereka menggunakan peralatan-peralatan yang menunjang dan mengajarkan kalian dari nol sampai ujiannya kalian harus bisa membuat desain jewelry kalian sendiri. Kedua, ada accredited jewelry profesional. Ini banyak diambil bagi orang-orang yang ingin memulai trading atau dagang batu. Karena itu diajarin skill-skill fundamental yang harus kalian kuasai dulu supaya lebih aman dan lebih paham ketika terjun menjadi pedagang batu. Nah, berikutnya untuk menjadi gemologis, GIA itu punya 2 program yang harus kalian selesaikan untuk mendapatkan gelar Graduate Gemologist atau disingkat GG. Nah, bagaimana mendapatkan gelar GG itu? Kalian diharuskan pertama menyelesaikan kelas Diamond, Graduate Diamond disebutnya, dan menyelesaikan kelas studi program Graduate Colorstone. Kalau kalian udah berhasil menyelesaikan keduanya, baru kalian dapat gelar Graduate Gemologist. Soalnya gue sering kejadian nih, ada orang yang mengambil kelas Graduate Diamond sendiri udah menyebut dirinya gemologis. Atau ada lagi orang yang mengambil kelas Graduate Colorstone menyebut dirinya gemologis. Padahal GIA-nya sendiri tidak menyebut gemologis untuk mereka yang baru menyelesaikan ke salah satu program itu. Lo harus menyelesaikan dua-duanya baru bisa mendapatkan gelar Graduate Gemologist. Nah, bagaimana belajarnya di sana? Bukunya total ada 42 buku tuh untuk batu permata doang. Untuk diamond ada belasan kalau nggak salah. Jadi biasanya kalian studi tentang diamond dulu. Lulus dari Graduate Diamond, kalian lanjut menyelesaikan Colorstone. Nah, baru kalau udah selesai keduanya, kalian dapat gelar Graduate Gemologist. Gitu. Oke, itu kurang lebih gambaran dari program yang harus dijalani. Lamanya program itu sendiri, kalau kalian on time semuanya, itu cuma 26 minggu.
atau sekitar berapa tuh? Sekitar 5 bulan ya? Ada nggak sih? Sekitar segitulah ya, sekitar 5 bulanan. Tetapi pada faktanya karena programnya yang begitu banyak, materi yang begitu banyak, kalian rata-rata membutuhkan lebih dari 5 bulan. Bisa sampai 8 bulan atau bahkan yang dalam case tertentu bisa sampai 1 tahun. Dalam belajar di DJI ini, mereka kan punya standar ketat banget ya. Kalau gue zaman dulu, gue nggak tahu sekarang. Kalau zaman dulu itu di tiap minggu lu tuh ada ujian ya. Jadi seminggu belajar, seminggu tuh ujian. Nah, rata-rata kalian dalam 3 minggu pertama itu nggak boleh di bawah 75. Kalau di minggu keempat rata-rata di bawah 75 lo drop out. Drop out alias pindah dari program on campus ke program lainnya. Jadi Jaya punya beberapa program ya, ada on campus yang lo belajar langsung dari jam 9 sampai jam 3 sore atau jam 4 sore gue lupa ya. Tiap hari Senin sampai Jumat itu on campus. Ada lagi yang long distance, itu lu bisa direct jauh, kalau ujian baru lu datang. Oke, ada beberapa lah, dia punya beberapa program. Nah, kalau on campus itu standarnya minimal 75. Zaman gua tahun 2011, gua nggak tahu kalau sekarang. Kalau di bawah itu lu drop out, lu pindah ke program lainnya gitu. Ya. Nah, sekarang kita bicara soal biaya. Oke. Jadi kalau lu bisa lihat di sini ya. Ini kan ini program Graduate Gemologist, program Graduate Diamonds, program Graduate Colorstone, dan program Jewelry Design, ya kan. Kalau lo mau ngambil dua-duanya Graduate Gemologist, biayanya ini tuition ya 465.000 baht. Lalu fee-nya untuk buku ini 42.000 baht, untuk material 48.000 baht. Totalnya dalam untuk mengambil program lengkap studi gemologis di JAE ya sebesar 555.000 baht. Kalau dirupiahin berarti ini sekitar, ntar gue hitung nih, 249 juta untuk program graduate gemologist. Kalau lu bilang, gue mau, bisa nggak sih bang gue ngambil terpisah, gue mau diamond dulu nih, nanti tahun depan gue baru mau ambil lanjutin colorstone supaya gue dapat gemologist. Bisa. Nah nih, kalau graduate diamond itu biaya totalnya 200.000 baht atau sekitar, hitung lagi. Soalnya gue kemarin ada yang marahin di video ini soal safir termahal. Kan gue gak kasih rupiah ya, gue kasih dolar. Kata dia, dikata yang nonton bule semua kali. Semua banyak banget, semua stres. Kalau yang diamond tadi tuh ya biayanya sebesar 89 juta. Oke, tapi ini sekali lagi ya, tadi istri gue sudah bilang, ingetin tuh, ini rate hari ini, ya sesuai lah pastinya rate hari ini kan, nggak tahu kalau Indonesia rupiah dan Thai baht. Nah kalau colorstone itu 355.000 baht atau 159 juta kurang lebih lah gitu. Jadi itu tadi biayanya ya. Kalau jewelry design biayanya 151.000 baht atau sekitar 67 juta sekian. Ya, ini biaya-biaya untuk sekolah di JAE per tahun 2021 karena ini PDF yang gue dapat ini untuk biaya per tahun 2021. Waktu gue tahun 2011 kayaknya nggak semal ini ya. Kalau gue nggak salah ingat biaya gue dulu sekolah itu sekitar masih di bawah 250 jutaan kalau nggak salah. Tapi gue agak lupa ya, kalau nggak salah sekitar segitu. Jadi naiknya lumayan nih, lumayan banyak naiknya. Ini baru biaya sekolahnya, belum biaya lo hidup di Bangkok. Biaya hidup di Bangkok nggak beda jauh sama biaya lo di Jakarta lah. Gitu, tempat lo bisa dapat sebulan yang bisa cari yang 4-5 juta mungkin, di bawah itu masih ada. Makan juga kurang lebih sehari berapa ya, di Indonesia bisa 50.000, 60.000 masih dapat nggak makan 2 kali, mungkin nggak dapat kali, sekitar itulah. Jadi lu kaliin aja. Nah itu biaya-biaya yang harus lo persiapkan kalau mau sekolah di JAE. Selain itu apa ya, tips dari gua kalau kalian mau ambil sekolah di JAE, pertama Inggris kalian harus setidaknya oke lah, ngerti, bisa conversation dan bisa menangkap materi-materi yang dijelaskan karena semuanya full dalam bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, bahkan JAE juga mengharuskan kalian tes TOEFL dan IELTS untuk ketika program mengajukan untuk sekolah di sana. Ya jadi lu bukan cuma hanya punya duit, bro. Ya, lu punya duit aja nggak cukup, tapi lu harus benar-benar memang menyiapkan diri lu dari mulai bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris, lu belajar dulu ya. Yang ada ntar lu nyampe sana lu pelangap-pelongo.
Enggak, tapi nggak bakal diterima juga sih, karena harus ada nyertain ini Pak. Harus nyertain apa namanya? Surat-surat ini loh, TOEFL. Aduh kok ntar mana sini? Ntar gue bacain. Nggak bisa bahasa Inggris. Nih, lu harus menyertakan ya, an on-campus applicant who is not a native English, atau orang-orang yang ingin mengambil program on campus tapi native-nya bukan English, bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, kalian harus harus mengsubmit beberapa harus meeting the requirement ya, harus submit beberapa persyaratan, misalnya TOEFL-nya minimum skornya 61. Nggak bisa bahasa Inggris. On internet based next generation TOEFL atau 500 on paper based TOEFL test. Jadi 500 tuh ya minimal TOEFL-nya, dan 61 untuk tes yang tes TOEFL lainnya. Nggak bisa bahasa Inggris. Atau IELTS-nya itu at least skornya 6. Jadi banyak nih gitu. Ada lagi misalnya ITEP Academic Plus, mesti levelnya 4. Nah ini salah satu kayaknya, nggak harus semua, salah satu kalian mesti ini dulu supaya bisa enroll di program on campus GIA, oke? Nggak bisa bahasa Inggris. Terus waktunya tadi udah gue jelaskan. Nah tiap minggu itu tes teori tuh. Satu buku misalnya tentang Topaz tuh ada satu bukunya tuh, nah itu kalian bahas, oke? Baru ujian akhirnya nanti ya, ujian akhirnya itu ujian praktek, teori dan praktek, tapi prakteknya jauh lebih penting. Di ujian terakhir itu setelah lu menyelesaikan semuanya, lu ada ujian pamungkas, yaitu namanya 20 stone test. Jadi kalian diharuskan memeriksa 20 batu, nggak boleh salah. Kalau kalian salah satu aja, ulang. Dan lu dikasih 5 kesempatan untuk lulus. Tes pertama gagal, besoknya lagi. Ketiga lagi, keempat lagi itu. Sampai 5 kali. Jadi kalau lu lewat 55 itu, lu harus nambah lagi program, lu ngulang. Jadi lu nggak bisa lulus. Jadi itu lumayan challenging ya. Makanya gue dulu di JAI itu dari Senin sampai Jumat belajar mati-matian. Jumat malam kita party. Itu udah satu kepastian gitu kan sama teman-teman gue anak kampus, karena saking pressure lumayan tinggi gitu ya, karena programnya. Jadi kan ada yang pernah ngomong, bang sekolah JE nggak lama. Betul, kalau lu on time semua nggak lama, 5 bulan 26 minggu. Tapi tuh, jadi gue lihat mereka menciptakan atau mengembangkan metode pendidikan yang sangat amat efisien, efektif, dan memaksa lo untuk mengerahkan seluruh kemampuan lo. Karena sekali lagi, kalau lo masuk JAI, lo nggak punya niat yang kuat, lo lupain. Karena 99% lo bakal gagal. Dan tips berikutnya menurut gue, kalau lo masuk sekolah di JAI, usahain lo sedikit banyak mengerti soal batuan. Itu akan sangat amat memudahkan lo. Kayak gue, pengalaman gue orang waktu gue masuk ke JAI, pengalaman gue soal batu, zero. Gue nggak ngerti batu. Setiap bokap gue ngejelasin soal batu, gue selalu nggak ngerti. Antara bokap gue yang terlalu pintar atau gue yang terlalu bodoh saat itu. Jadi waktu gue masuk JAI gue kaget, gila ternyata susah banget ya. Belajar batu ternyata susah ya kan. Jadi bahkan sempat nangis gue, minggu awal tuh gue nangis. Aduh kayak tersiksa banget nih kan, belajar kayak begini, apaan nih gue nggak ngerti, susah banget. Ya udah pak, gitu pak. Gue mau disuruh nangis sama monitor gue. Tapi beneran, gue bener-bener nangis waktu awal-awal. Gue inget banget karena emang susah banget pelajarannya gitu. Nah jadi sekarang lo paham ya, kenapa kalau gue di Indonesia, di sini gue termasuk yang paling vokal atau frontal sama orang-orang yang tidak belajar gemologi tetapi membuka James Lab. Anda telah menyalahi etika dan aturan dan membohongi publik. Pemuda tersesat Anda ini. Tersesat. Astagfirullah. Kenapa? Karena gue tahu perjuangannya belajar sekolah gemologi. Udah gitu, gue kadang-kadang disamakan dengan mereka. Gimana menurut Anda? Orang bilang gue sombong, gue bukan sombong, gue belajar, gue gak sombong. Gue belajar, gue tahu perjuangan, dan gue punya teman-teman yang sama belajar kayak gue. Ada lab-lab Indonesia yang sama belajar setengah mati gitu. Tiba-tiba harus disamakan sama mereka yang tidak sekolah gemologi tapi kursus atau belajar, lalu beli peralatan James Lab, lalu buka lab. Ya gimana, memang kenyataannya emang gak ada regulasi sih di Indonesia gitu kan. Jadi ya gue sih gak menyalahi mereka gitu ya. Emang itu
dinamikanya kayak gitu kan. Ini sekedar joke aja lah. Kalau lu nonton lu jangan sakit hati, gue bercanda bro. Nggak apa-apa lah, kita kan udah rezeki udah diatur, ya kan gitu. Udah, apa lagi harus sampaikan ya. Nanti berikutnya gue akan buat di EAJS. Kebetulan adik gue lulusan EAJS, mungkin nanti dia bisa terangkan kalau juga ya. Gitu. Jadi ntar gue pandu, dia nerangin karena dia sekolah, jadi ntar gue panggil dia gitu. Nah itu EAJS ya, biayanya jauh lebih murah. EAJS tuh menurut gue cukup amat bagus lah ya. Oke, udah semua nih. Thank you so much for watching. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Itu hanya sekedar joke ya kan, nggak ada maksud untuk merendahkan siapapun. Kita orangnya suka bercanda, penonton gue tau lah. Gue suka bercanda. Kalau asli gue suka marah-marah. Gitu, ya kan. Jadi emang ada dua sisi gue agak berbeda antara asli dan video. Kalau di YouTube orang lihat gue mungkin wow, wocak, asli enggak, gue serius banget. Oke, guys, thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini kalau kalian bermanfaat. Kalau dirasa nggak bermanfaat, nggak apa-apa, nggak usah subscribe. Oke, bye-bye.